Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bina mudha'af ini kita ambil contoh dengan kata yasubbu. Pendengar a'azzani Allah wa iyyakum. Untuk yang sebelumnya yang bina salim ini coba para pendengar bisa praktek dengan fi'il bina salim tapi beda beda pola ya. Beda pola wazan, misalkan kata yaftahu atau kata yajma'u. Kalau yaghsilu kan yaf'ilu. Coba pakai kata yaftahu berarti yaf'alu, atau pakai kata yansuru, yaqtulu berarti yaf'ulu. Nah, itu silahkan dipraktikkan. Dan juga bina mudha'af pun tidak harus dengan wazan yasubbu berarti yaf'ulu, pakai wazan misalkan yafirru berarti yaf'ilu, atau misalkan yamallu berarti yaf'alu. Bisa dipraktikkan. Tidak ada salahnya mencoba. Ya, biar semakin lentur ya, semakin lancar ketika mentasrif untuk fi'il mu'akkad bin nun. Yasubbanna, kalau yasubbu subbani udah lancar ya insyaallah ya, ketika tanpa taukid. Ini coba saya bacakan secara cepat saja ya, untuk mempersingkat, dan selanjutnya para pendengar bisa mengkaji ya dengan membaca, mentasrif secara mandiri, lalu dilanjut dengan menjawab latihan-latihan sekaligus menjawab soal-soal yang memang menjadi bahan evaluasi pembelajaran kita. Yasubbanna, yasubbani, yasubbunna, tasubbanna, tasubbani, yasbubnani. Tasubbanna, tasubbani, tasubbunna, tasubbinna, tasubbani, tasbubnani, asubbanna, nasubbanna. Yasubban, yasubbun, tasubban, tasubban, tasubbun, kemudian tasubbin, asubban, nasubban. Kemudian untuk kata subba kita baca ya. Subbanna, subbani, subbunna, subbinna, subbani, usbubnani. Subban, subbun, subbin. Ya. Itu perhatikan di situ bagaimana hasil daripada setiap fi'il ketika sudah bersambung dengan nun taukid. Kemudian di situ ada beberapa atau banyak kosakata yang memang kita kasih keterangan, yaitu seputar bahwasannya bila mana kosakata ini, ya, yaitu yang ada tanda-tanda tertentu, ya dari dhamir huwa sampai dhamir antunna. Bila mana kosakata ini baik orang kedua atau untuk orang ketiga, ya. Orang kedua itu kan misalkan kayak kamu, kalian, baik laki-laki atau perempuan. Kalau orang ketiga itu kan kayak dia, mereka, laki-laki atau perempuan. Nah, bila mana fi'il-fi'il ini didahului oleh la an-nahiyah. La an-nahiyah. Maka otomatis menjadi fi'il nahi mu'akkad. Fi'il nahi ini menjadi fi'il nahi mu'akkad. Ya. Sehingga dari sini nanti kita akan bertemu dengan pembahasan tentang bahwasannya fi'il nahi itu tidak hanya ada pada fi'il untuk dhamir orang kedua. Ya, dhamir kamu, kalian, anta, antum, antum sampai antunna. Tetapi bisa saja fi'il nahi ini juga diterapkan untuk dhamir huwa, huma sampai hunna. Sebagaimana di dalam diktat tasdas juga sudah disebutkan tentang keterangan bahwasannya fi'il nahi untuk orang ketiga itu bisa saja dibentuk. Ya tinggal dengan menambahkan la an-nahiyah di depannya. Yang hakikatnya sebetulnya itu adalah harfu jazmin. Kalau dalam ilmu nahwunya itu huruf itu berpengaruh menjadikan fi'il mudhari itu nanti majzumun bila an-nahiyah. Majzum dengan sebab adanya la an-nahiyah. Seperti itu. Dalam ayat disebutkan, ada contoh juga dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin.
La yaskhar. Nah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu mencela kaum yang lain. La yaskhar di sini, yaskhar adalah fi'il mudhari untuk orang ketiga, ya kan? Bukan taskhar ya. Kalau la taskhar jelas itu untuk orang kedua. Tapi di sini la yaskhar, uh, yaskhar ini fi'il mudhari orang ketiga. Nah, di situ diawali dengan la an-nahiyah. Maka di situ fi'il ini harus majzum dengan sebab la an-nahiyah. Ya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasannya hakikatnya fi'il nahi itu adalah fi'il mudhari. Ya, hakikatnya fi'il nahi yang ada di dalam tasrif-tasrif fi'il yang itu banyak disebutkan dalam disiplin ilmu tasrif, kitab-kitab syaraf, dan juga termasuk di kitab ini, di kitab tasdas, tasmin, dan taslan ini, fi'il nahi yang ada itu sejatinya adalah fi'il mudhari yang diawali oleh la an-nahiyah. Yang kalau dalam ilmu nahwu, fi'il ini dihukumi majzum dengan sebab adanya la an-nahiyah. Dan la an-nahiyah bisa juga dipakai untuk yang dhamir orang ketiga. Ya, seperti itu. Sehingga di sini kalau misalkan diawali ala an-nahiyah menjadi la yasubbanna, la yasubbanni, la yasubbunna, dan seterusnya. Ya. La tasubbanna, la tasubbanni, la yasbubnanni. Nah, cuman kalau mau bertanya lagi di sini apakah ini majzum, maka itu urusan ilmu nahwu. Ya, singkatnya kalau fiil itu sudah muakkad dengan nun, itu menjadi fiil mabni. Tidak terpengaruh i'rabnya. Jadi aslinya pelajaran ilmu nahwu dan sharaf ini memang saling berkaitan ya. Nah, jadi kalau udah fiil itu muakkad dengan nun, maka menjadi fiil yang mabni. Maka dikatakan fiil mudhari yang bersambung dengan nun niswah atau dengan nun taukid itu tidak bisa berubah-ubah i'rabnya, alias senantiasa dengan harokat tertentu, yaitu mabni. Nah, seperti itu. Ya, kecuali kalau misalkan kita ingin mengi'rab misalkan yaghsilu sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya yaghsilu, berarti menjadi la yaghsil. La yaghsila, la yaghsilu, la taghsil, la taghsila, la yaghsilna. La taghsil, la taghsila, la taghsilu, la taghsili, la taghsila, la taghsilna. Ya. Nah, demikian pembahasan tentang praktik untuk bina mudha'af muakkad bin nun. Silahkan mencari contoh lain yang memang beda pola wazan, misalkan kayak yafirru. Atau misalkan yabashu. Dan contoh-contoh lain. Ya, kalau nggak salah tuh kalau fi'il thulathi, ya coba dibuka di tasmenya, ada 3 pola wazan ya. Yaf'ilu untuk mudhari'nya, yaf'alu, yaf'ulu, ada semua. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.